Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Eka. Kita akan membawa proyek kita yang berjudul Waktu Pemakaian AI terhadap Proses Pembelajaran di Kalangan Mahasiswa. Saya perwakilan dari kelompok 8 dari kelas Teknik Tenaga Listrik kelas A. Nah, saya sebagai perwakilan akan mengenalkan masing-masing teman saya. Yang pertama ada Hazim, yang kedua ada Patir, yang ketiga ada saya Iria, yang keempat ada Lutfi. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada latar belakang. Latar belakang itu di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satu inovasi yang paling mencolok adalah penggunaan artificial intelligence atau yang kita sering dengar tuh AI dalam proses pembelajaran. AI memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan adaptif bagi mahasiswa. Oleh karena itu, kita memilih topik ini untuk mengetahui waktu pemakaian AI di kalangan mahasiswa ITPLN. Nah, yang slide selanjutnya ini ada rumusan masalah. Yang pertama itu apa pengaruh penggunaan AI terhadap proses belajar para mahasiswa. Yang kedua adalah bagaimana tingkat terbantunya mahasiswa ITPLN terhadap AI yang digunakannya. Dan selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian kita ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan AI terhadap proses belajar para mahasiswa, mengetahui tingkat terbantunya mahasiswa terhadap AI yang digunakannya. Dan yang terakhir itu untuk menentukan beberapa informasi mengenai pemusatan data pada hasil survei. Metode penelitian. Cara pengambilan data yang kita gunakan ialah teknik random sampling karena diambil secara random dan acak untuk memberikan peluang kepada semua responden. Teknik pengambilan data ini kuantitatif. Lalu ada profile responden. Dari 107 responden itu yang banyak jurusannya ialah teknik tenaga listrik sebanyak 43%, lalu teknik industri baik 7% dan juga teknik sistem energi. Dan juga umur responden ini lebih dominan itu di antara umur 18 sampai 20 tahun dan juga 15 sampai 17 tahun. Masih dengan profil responden, dari 107 responden itu yang lebih banyak ialah laki-laki sebanyak 62% dan perempuan sebanyak 37%. Data hasil pengamatan, apa jenis AI yang digunakan? Yang lebih banyak ialah ChatGPT sebanyak 60%, Meta AI sebanyak 9% dan juga Perplexity yaitu 14%. Mengapa menggunakan AI tersebut dalam proses belajar kalian? Dari 107 responden itu lebih banyak menjawab lebih akurat dan terpercaya. Dan yang kedua itu ringkas dan jelas. Dan juga yang ketiga bahasa lebih mudah dipahami. Lalu untuk selanjutnya, yaitu berapa lama durasi pemakaian AI yang mahasiswa telah gunakan. Dari data yang telah ditampilkan, bahwasanya sebanyak 0 sampai 10 menit responden menjawab sebesar 25,2%,
dominan terhadap 0-10 menit. Lalu selanjutnya 11-21 menit sebanyak 18,7 responden, dan 22-32 menit sebanyak 16,8%. Lalu selanjutnya fungsi lain dari AI ini selain daripada sebagai media pembelajaran, yang dimana sebanyak 40,7% responden menjawab sebagai sumber informasi yang ada, lalu sebanyak 21,3% menjawab tempat mencari ide, dan sebanyak 18,5% responden menjawab menemukan solusi masalah. Selanjutnya yaitu pengaruh dari penggunaan AI ini terhadap mahasiswa ITPLN, yang dimana sebanyak 60,7% responden menjawab bahwasanya pengaruhnya yaitu tugas dapat cepat selesai, dan sebanyak 24,3% responden mahasiswa ITPLN menjawab ketergantungan pada AI. Lalu yang selanjutnya yaitu apakah AI membantu mahasiswa ITPLN, di mana dapat dilihat dari data yang dihasilkan, sebanyak 53,7% mahasiswa ITPLN menjawab bahwasanya AI ini itu sangat membantu, dan sebanyak 41,7% responden menjawab bahwa AI ini membantu. Lalu selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa menggunakan AI, yang dimana dapat kita simpulkan dari semua data yang sudah lumayan banyak responden yang menjawab, yang dimana dapat menyelesaikan tugas-tugas mahasiswa lebih efisien dan cepat dan akurat. Lalu selanjutnya dapat menemukan solusi dari hampir seluruh masalah dari mahasiswa ITPLN itu tersendiri. Lalu yang ketiga, dapat membantu mengoreksi ketikan yang salah daripada mahasiswa itu sendiri. Lalu yang keempat, yaitu tempat menemukan ide semua kegiatan, yang dimana mahasiswa ini kita bisa lihat banyak ide-ide yang didapatkan dari AI ini. Lalu yang terakhir yaitu sebagai tempat cerita atau curhat yang tepat dan dapat memberikan saran. Selanjutnya Lutfi. Baik, terima kasih untuk Fatir. Selanjutnya, tabel frekuensi. Untuk tabel ini kita mengambil dari seberapa lama mahasiswa menggunakan AI, dikarenakan judul kita yang berjudul waktu penggunaan AI bagi mahasiswa. Yang pertama 0 sampai 10 menit responden mengisi sebanyak 27 orang. Selanjutnya 11 sampai 21 menit 20 responden. Yang ketiga 22 sampai 32 menit 18 responden. 33 sampai 43 sebanyak 12 responden. 44 dan 54 menit sebanyak 10 responden, dan yang terakhir 55 sampai 65 menit sebanyak 13 responden. Mengapa kita memakai hanya 100 responden saja? Padahal di awal, kalau kita lihat dari data hasil pengamatan, ada 107 orang, dikarenakan 7 orang selebihnya itu telat mengisi Google Form yang kita kirimkan. Lanjut. Nah, dari hasil, setelah kita dapatkan semuanya, sudah menghitung tepi bawah, lalu nilai tengah dan lain-lainnya, kita bisa mendapatkan hasil dari rata-rata, modus, media, dan kuartil. Dan ini cara dan hasilnya. Lanjut.
Analisa dari tabel frekuensi. Dari data yang kita kumpulkan, dapat dilihat bahwa durasi jam pemakaian AI lebih banyak pada range 0 sampai 10 menit. Karena banyak dari mereka yang memakai AI hanya untuk mencari jawaban, untuk tugas agar lebih cepat mendapatkan jawaban. Dan yang kedua, banyak juga mahasiswa yang memakai AI karena lebih akurat, ringkas, jelas, dan dapat dipercaya jawaban yang diberikan. Lanjut. Dan analisa dari tabel frekuensi. Dari diagram juga dapat kita lihat bahwa banyak sekali mahasiswa yang sangat terbantu dengan adanya AI ini. Karena mereka bisa mencari informasi dengan sekaligus sumbernya dan juga dapat membantu untuk mengerjakan tugas dengan cepat. Dan yang kedua, dan juga dari pengaruh kemajuan teknologi seperti AI, terdapat dampak yang baik dan buruk. Dampak baiknya ialah mahasiswa dapat menyelesaikan dan mencari jawaban dengan mudah dan cepat. Dan dampak buruknya adalah AI dapat membuat ketergantungan dan membuat malas belajar. Kesimpulan dari materi ini adalah AI sangatlah berpengaruh terhadap proses pembelajaran mahasiswa. Bisa dibuktikan dengan waktu pembelajaran AI yang cukup lama dan efek pengaruh dari AI ini sangat membantu sekali dalam pembelajaran mahasiswa seperti mencari solusi, menemukan ide, dan menyelesaikan tugas dan masih banyak yang lagi. Lanjut. Lanjut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ian sebagai moderator. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Ayo mic semuanya, guys. Ini saya lupa cara gantinya. Jadi saya akhiri, dan teman-teman saya, mewakili teman-teman saya apabila ada salah-salah kata ataupun masih ada kekurangan dari PPT kita ini, mungkin lebih lengkapnya nanti ada di makalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.